Ya, Pak Ketua KPU, maaf ini saya izin konfirmasi masalah yang lagi panas ini. KPU mendapat tudingan dari Ketua PWI Kuningan Ibu Nunung Nurhasanah. Dia mengeluarkan statement di media bahwa malah bukan KPU saja, Bawaslu pun ya menuliskan ada salah seorang oknum dari komisioner KPU atau Bawaslu yang curang lah, mungkin mengarah ke curang pada rekrutmen PPK dan Panwascam. Terus adanya intervensi dari Bawaslu dalam rekrutmen PPK, malah sampai karena gak ada calon perseorangan, katanya ini ada pengkondisian dalam pilbub. Lalu ada dugaan masalah adanya prioritas bagi kader-kader dari gerbong organ Cipayung, PMI, HMI, GMNI. Mohon tanggapannya dan bagaimana kebenarannya dari Pak Ketua KPU. Pertama, kaitan dengan menyangkakan ya, bahasanya kan menyangkakan bahwa ada salah satu oknum baik itu KPU dan Bawaslu yang mengkondisikan. Nah, tentu pemirsa harus tahu bahwa mekanisme dalam penetapan badan ad hoc untuk PPK itu hanya kami berlima komisioner, tidak ada pihak lain. Kalau toh ada teman-teman komisioner Bawaslu, yaitu mengawasi kepada kami yang sedang melakukan proses perekrutan badan ad hoc seperti itu. Nah, kaitan dengan disangkut pautkan dengan tidak adanya calon perseorangan, ya perlu diketahui untuk memenuhi menjadi salah satu calon atau bakal calon dari perseorangan itu kan tidak mudah, tidak gampang dalam hal mengumpulkan syarat dukungan. Syarat dukungan itu kan 7,5% dari jumlah DPT. Jumlah DPT Kuningan itu di pemilu terakhir 895,041. Nah, kalau kali 7,5% itu di angka 67.129 KTP. Nah, tentu tidak hanya KTP, ada syarat lain yaitu surat pernyataan. Nah, kan tidak semua orang bisa memberikan KTP dan juga belum tentu memberikan surat pernyataan. Nah, itulah mungkin salah satu dari kenapa tidak adanya yang mencalonkan diri. Ya mungkin karena persiapannya. Untuk dugaan katanya ada akan mengkondisikan memenangkan salah satu paslon karena tidak ada calon perseorangan, itu masalah yang digarisbawahi itu. Ya, kalau dugaan dikatakan diduga mengkondisikan orang perangnya juga belum terjadi kok, proses pelaksanaan pilkadanya juga belum terjadi gitu kan. Terus kalau berbicara dituding mengkondisikan untuk meloloskan salah satu calon atau dari calon dari salah satu parpol atau gabungan parpol, ya silakan aja buktikan. Termasuk tudingan adanya salah seorang komisioner Bawaslu dan KPU harus dibuktikan juga itu ya. Ya iyalah, ketika sanggup menyampaikan tudingan, ya silakan buktikan gitu. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan gitu Pak ya. Betul. Kalau yang masalah adanya dari kader-kader organ Cipayung, PMII, GMNI dan HMI, katanya itu yang banyak yang diloloskan, gitu benar gak? Kami KPU Kabupaten Kuningan dan KPU Kabupaten Kota 514 tentu sesuai tagline dari KPU RI dan KPU Provinsi, yaitu KPU melayani. Prinsipnya kami melayani setiap warga negara yang sedang mengikuti proses seleksi badan ad hoc.
Nah, kaitan Hmm. kalau berbicara dituding diprioritaskan, ya silakan cross check apakah di Kecamatan Karangkancana ada kader HMI-nya atau di Kecamatan Cidahu ada kader HMI-nya, gitu ya. Kan ini berbicara tadi kan menyebutkan identitas. Kebetulan saya salah satu dari yang pernah dulu berhimpun di HMI gitu kan. Ya silakan bisa cross check gitu. Nah, kenapa kami pada prinsipnya melayani, kami meramu untuk badan ad hoc ini dari semua hampir beberapa unsur lah. Ya, bisa di cross check. Kami di badan ad hoc ini ada unsur pemerintahan desa, baik itu sekretaris desa, terus juga kaur keuangan atau apa gitu ya, pokoknya atau kasih atau kaur juga ada di situ di badan ad hoc itu. Ada juga yang emang dari kalangan mahasiswa, ada dari kalangan guru, baik dari mulai PAUD sampai guru SMA ada gitu kan, yang notabene bukan yang gerbong yang disebutkan tadi gitu. Berarti semua organisasi pun ada hak yang sama itu ya? Ya, karena prinsipnya tadi kami KPU melayani, maka setiap warga negara yang sedang proses mengikuti tes seleksi Badan PPK PPS, ya kami layani gitu. Terkait adanya intervensi dari Bawaslu, bener gak? Kami dalam menetapkan calon-calon Badan ad hoc itu berlima. Jadi ketika berlima, ya keputusan kami berlima, tidak ada keputusan lain. Berarti si komisioner Bawaslu itu mungkin pas tahapan seleksi hanya datang mengawasi gitu atau bagaimana? Karena fungsinya Bawaslu adalah mengawasi, maka ketika proses CAT mengawasi, proses wawancara mengawasi, di mana letak intervensinya gitu. Nah, itu menarik terkait CAT, katanya yang mengadukan ini dia peraih nilai CAT tertinggi tapi tidak lolos dalam seleksi PPK. Itu bagaimana, Pak? Klarifikasinya. Sebagaimana yang pernah terjadi di 2022 ya, kaitan yang nilai tertinggi CAT belum tentu lolos menjadi badan ad hoc, baik PPK atau PPS. Karena proses CAT itu salah satu pintu gerbang untuk melanjutkan di tes wawancara gitu. Nah, ketika tes CAT-nya tinggi, terus pas posisi tes wawancaranya ya kita pertanyakan atau kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kepemiluan, wabil khusus pemilu kada, tidak memenuhi unsur kebutuhan, ya otomatis kan tidak menjadi bagian dari badan ad hoc PPK atau PPS. Poin pertanyaan waktu wawancara sama ke semua peserta? Saya mempertanyakan hal yang sama. Berarti gak ada katrol, siapa yang prioritas, siapa ada apalagi titipan atau apa gitu ya? Gak ada ya? Pokoknya saya sampai saat ini udah saya pindahkan. Waktu proses pertanyaan itu saya sudah sediakan Undang-Undang 10 2016 yang hasil amandemen yang kedua gitu ya. Terus amandemen yang ketiga nomor 2 2020 dan amandemen yang selanjutnya adalah Undang-Undang nomor 6 2020. Itu saya simpan di atas meja. Ketika proses pertanyaan itu saya sampaikan ke calon-calon badan ad hoc, ketika ada yang bisa jawab atau yang tidak bisa jawab, maka saya jelaskan bahwa nih payung hukumnya seperti ini. Saya sih untuk clearing cost ya, penjernih di masyarakat agar tidak tergiring oleh asumsi liar, apakah oleh si pengadu ini masalah dugaan-dugaan ini sudah disampaikan bukti baik data ataupun fakta dari apa yang dimasalahkannya? Sampai hari ini kami KPU Kabupaten Kuningan belum menerima
data atau fakta yang disangkakan oleh pihak-pihak yang menyangkakan kepada kami KPU Kabupaten Kuningan. Dan apa yang disangkakan semua itu ini benar Pak, tidak ada kejadiannya. Ya emang makanya kalau andai kata yang menyangkakannya ada, ya mana gitu. Berarti istilahnya dalam artian Bapak mengundang langsung, mempersilahkan buka pintu bagi si pengadu itu untuk datang langsung membawa buktinya itu Pak ya. Betul. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama.